Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita masuki pelajaran 5, membahas tentang kisah teladan Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang menyampaikan risalahnya pada sekitar abad 15 sebelum Masehi atau 21 sebelum Hijriah. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Amus bin Tawak yang keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Ibunya adalah putri Nabi Lut bin Harun. Nabi Ayub bermukim di daerah Hauran yang terletak di sebelah selatan kota Damaskus, wilayah Suriah sekarang. Beliau termasuk orang Arab asli, ucapan-ucapannya bersyair sehingga beliau dinilai sebagai penyair Arab pertama dalam sejarah Islam. Beliau adalah seorang yang sangat sabar, berakal bersih, pandai, sopan santun, lagi bijaksana. Beliau menikah dengan Siti Rahmah, putri dari Arfaim bin Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya. Beliau memiliki ternak unta, lembu, kambing, kuda, dan lainnya. Di negeri Syam tidak ada seorang yang menyamai kekayaannya. Ketika ayahnya wafat, semua kekayaannya diwariskan kepada Nabi Ayub. Meski kekayaannya terus bertambah, beliau tidak lupa selalu bersyukur terhadap kenikmatan yang diperolehnya. Lisannya pun selalu berzikir menyebut nama Allah. Iblis merasa iri kepada Nabi Ayub alaihissalam dan ingin merusak kebahagiaannya. Suatu hari iblis naik ke langit ketujuh dan berkata kepada Allah, "Tuhanku, sungguh Ayub rajin menyembahmu karena engkau telah memberi keleluasaan hidup dan kesehatan. Kalau sekiranya tidak, tentu dia tidak akan menyembahmu." Allah pun berfirman, "Hai iblis terkutuk, kamu pendusta. Sesungguhnya aku lebih mengetahui bahwa Ayub akan tetap menyembah dan bersyukur kepadaku, meskipun dia tidak mempunyai keleluasaan." Iblis pun akan menguji Nabi Ayub dan diberi izin. Karena telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iblis menguji Nabi Ayub dengan membakar habis semua hartanya, meruntuhkan rumah yang ditinggali anak-anaknya hingga anaknya tewas. Akan tetapi meski telah diuji sebesar itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap menyembah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian terakhir yang diberikan kepada Nabi Ayub adalah sakit yang sangat parah dan sangat lama, hingga istrinya pun hampir menyerah. Lalu Nabi Ayub pun berdoa agar disembuhkan. Lalu diberikan mukjizat berupa air untuk mandi dan diminum, hingga Nabi Ayub sembuh. Dari kisah tersebut kita dapat meneladani sifat Nabi Ayub alaihissalam, yaitu tidak menggerutu ketika mendapat musibah, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika menghadapi kesulitan karena hidup adalah ujian. Yang keempat adalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang didambakan dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua adalah kerendahan hati Nabi Zul atau Nabi Zulkifli. Di sini ada yang sudah tahu siapa itu Nabi Zulkifli? Diceritakan kala itu Raja Israel Ilyasha sudah tidak berdaya menjalankan pemerintahan karena sudah lanjut usia. Ia membutuhkan calon pemimpin penggantinya. Raja Ilyasha tidak memiliki pewaris kerajaan. Akhirnya raja mengumpulkan rakyatnya untuk mencari pemimpin Bani Israel dengan syarat kala siang berpuasa dan malam beribadah serta tidak pernah marah. Melihat syarat yang seperti itu sungguh sulit sehingga tidak ada yang bersedia. Hingga seorang pemuda menawarkan diri untuk menggantikan raja. Pemuda itu bernama Bashar. Awalnya raja tidak percaya, akan tetapi Bashar terus meyakinkan raja, akhirnya percaya. Itulah sebabnya Bashar dipanggil nama Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang janji.
Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli menempati janjinya. Kala siang, dia berpuasa dan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak pernah marah. Sekalipun berpuasa pada siang hari, Nabi Zulkifli senantiasa mampu melayani rakyatnya. Nabi Zulkifli alaihissalam di dalam Al-Quran termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh dan sabar. Nah, kisah selanjutnya adalah kisah kasih sayang Nabi Harun alaihissalam. Silsilah Nabi Harun alaihissalam sampai pada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam diperkirakan hidup pada 1531 hingga 1408 sebelum Masehi. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Harun diutus menjadi rasul oleh Allah untuk menemani Nabi Musa dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun. Tutur kata Nabi Harun fasih, perilakunya santun dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar. Nabi Harun adalah juru bicara Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun atau umat Nabi Musa. Kesetiaan Harun diabadikan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Harun selalu menjaga umatnya ketika ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari ke Tur Sina, Gunung Sina. Akan tetapi kala itu banyak yang tidak kuat dengan ujiannya dan berpaling menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti Samiri, menyembah patung emas. Banyak umat Nabi Musa pada kala itu berpaling. Nabi Harun alaihissalam hidup selama 122 tahun. Beliau wafat di daerah Tih 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa. Setelah Harun dan Musa meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yasha bin Nun. Namun setelah Yusha meninggal dunia, lama-kelamaan sebagian besar mereka meninggalkan ajaran Taurat, hingga ada beberapa dari mereka yang mengganti hukumnya, hingga terjadi banyak perdebatan di mana-mana. Kisah keberanian Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang terakhir. Nabi Musa alaihissalam paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dilihat dari silsilahnya, Nabi Musa keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Musa diperkirakan hidup pada 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Ia diutus sebagai rasul di daerah Sinai, Mesir. Mulai bayi, Nabi Musa alaihissalam telah terpisahkan dengan ibunya, dikarenakan pada masa itu anak laki-laki dibunuh oleh Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ibunya dan ditemukan, lalu dirawat oleh istri Raja Fir'aun hingga tumbuh besar. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dan memiliki mukjizat pada tongkatnya yang dapat berubah menjadi ular ketika melawan penyihir dari Raja Fir'aun. Tongkat tersebut juga dapat membelah lautan ketika kaum Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun. Selama berdakwah, Nabi Musa alaihissalam ditemani Nabi Harun. Terima kasih telah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.